Oke. Nah, tadi teman-teman oke. Nah, tadi teman-teman semua tuh belajar nih institutional assessment. Nah, institutional assessment ini sendiri tadi ada dua kan, Delegation dan socialization. Nah, biar lebih mengerti nih mengenai socialization, tentunya dalam kehidupan kampus yang sangat berbeda-beda ini, dengan budaya yang di dalamnya berbeda, yang katanya Indonesia mini, tentunya banyak banget dong budaya, bahasa, terus isi yang mungkin dari teman-temannya kalian dibawa ke sini. Nah, penting nggak sih untuk kita untuk menyesuaikan diri di lingkungan sosial kampus yang ini? Penting. Karena itu kita belajar nih di sini bagaimana kita menyesuaikan diri dengan keadaan sosial yang saat ini. Biar teman-teman lebih paham dengan social adjustment. Mending kita nonton yuk videonya. Nah, baik. Udah ditonton nih. Kira-kira gimana nih menurut pendapat teman-teman kalian? Oke, oke, oke. Benar sekali. Dari video yang disampaikan tadi bahwa untuk sekedar berkenalan aja nih kita masih kayak ragu dan juga takut ya, membutuhkan kepercayaan diri yang tinggi dan juga masih merasa kalau misalnya kita ngobrol gini kita di ya caranya biar kita itu berkomunikasi dengan orang asing tanpa adanya rasa gangguan kayak gitu nih. Nah, kita perlu nih menyesuaikan diri. Terus caranya gimana tuh? Nah, di kita sharing ini ternyata perlu loh teman-teman kita mempunyai kemampuan social adjustment. Karena kedepannya ketika nanti kita menjalani dunia kuliahan, kita menemukan orang-orang dengan yang masing-masing berbeda. Misalkan dari daerah Sumatera, Jawa, Papua, tentunya memiliki tradisi yang beda dong, punya budaya yang berbeda. Itu juga setuju kan? Nah, itu biar teman-teman merasa dan berinteraksi dengan orang lain, bisa lebih masa feel-nya, kita main games. Ini dia gamesnya. Ada game personal information. Nah, di dalam games ini nanti teman-teman tuh berpasangan. Terus abis berpasangan apa nih? Teman-teman tuh bakal melakukan obrolan. Teman-teman bakal ada topik nih. Sama diharuskan mengobrol hingga mendapatkan informasi personal yang telah ditentukan. Nah, nanti ada beberapa topik yang telah kami tentukan. Teman-teman setiap ngobrol dengan lawan bicara atau dengan pasangannya harus menggali informasi dan menggali topik apa nih yang diobrolinnya. Nah, lanjut nih topiknya apa tuh? Nah, topiknya yang pertama, teman-teman dapat menggali atau um, menggali perjuangan dan proses masuk ITB dari lawan bicara. Selain itu, yang kedua ada pengalaman paling mengesankan dari lawan bicara, dan yang ketiga menggali cita-cita dan impian yang ingin dicapai dari lawan bicara. Nanti masing-masing dari pasangan harus memiliki topik yang berbeda. Misalnya nih, saya memilih topik perjuangan masuk ITB dan rekan saya memilih topik mengenai pengalaman paling mengesankan yang ada di ITB. Nanti saya selama mengobrol dengan dari rekan saya apa yang dia sampaikan pada saya. Nah, kayak gitu ya teman. Dan itu dilakukan secara 10 menit. Nah, teman-teman dapat membayangkan saya mengobrol 10 menit dan rekan saya mengobrol selama 5 menit dan teman saya mengobrol selama 5 menit juga. Oke, lakukan. Nah, oke, waktu mengobrol sudah selesai ya. Tentunya banyak sekali nih tadi teman-teman yang merasa terlalu excited ya, sampai punya gerakan kayak gini-gini menggambarkan sebuah yang sangat wow ya. Nah, biar lebih tahu nih ya
Tolong dong teman-teman sekarang tuliskan nih kelebihan atau hal yang perlu ditingkatkan nih dari lawan bicara masing-masing teman-teman selama 3 menit ya di sticky note-nya. Kalau udah, nanti setiap sticky note-nya dibagikan ke lawan bicara. Ke lawan bicara tuh tahu apa nih yang kurang dari diri sendiri untuk membangun suatu komunikasi atau interaksi. Sudah? Sudah. Oke. Lanjut. Nah, isi worksheet nih, nih teman-teman. Ini ada worksheet, nanti teman-teman isi ya. Nah, di worksheet nanti ada berapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab nih. Nah, oke, udah semuanya worksheetnya sudah diisi. Tujuannya untuk apa sih mengisi worksheet ini? Tujuannya untuk mengisi strategi dan ada kesulitan dan tantangan baru nih ketika berinteraksi. Tentunya di dalam suatu lingkungan baru, merasa pede kan untuk membangun komunikasi atau interaksi dengan orang. Nah, kita perlu nih mengenali nih kemampuan diri kita, apa aja yang kurang dan apa aja kelebihan kita dalam bangun interaksi. Nah, sekarang kakak mau dong salah satu dari teman-teman buat berpendapat nih. Tadi apa aja sih yang kamu gali dari pasangan kamu, terus hambatannya apa, kita suatu topik itu, ada kemampuan dari kamu untuk membantu kamu bisa mendapatkan informasi dari topik tersebut. Eh, iya, benar sekali. Ternyata dalam membangun sebuah topik tersebut diperlukannya untuk membuka diri ya. Nah, keterbukaan diri ini benar yang dibilang oleh teman kalian tadi ya, bahwa keterbukaan diri ini tuh sangat penting. Salah satu cara untuk membuka diri itu dengan berempati. Benar sekali bahwa berempati itu menjadi pendengar yang baik dalam mendengarkan cerita. Benar, kayak gitu teman-teman. Nah, selain itu ada nggak sih hambatan dari teman-teman? Nah, tadi salah satu dari teman kalian mengatakan bahwa hambatannya kurang manajemen waktu gitu. Nah, mungkin saat ini manajemen waktunya terbatas. Nah, nanti teman-teman bisa nih habis selesai kegiatan ini bisa belajar bareng atau sekedar nongkrong dan ngopi bareng sama teman-temannya buat melanjutkan tadi obrolannya yang sangat seru banget. Nah, itu juga merupakan salah satu cara loh teman-teman buat membuka keterbukaan diri dengan teman-teman dan itu merupakan salah satu cara juga untuk membangun pertemanan kayak gitu. Nah, Kakak mau lagi dong satu lagi untuk berpendapat mengenai interaksi tadi. Apakah dalam menjalani interaksi tadi kalian merasa nyaman atau tidak? Oke, baik, merasa nyaman ya. Tadi dibilang bahwa merasa nyaman karena eh, pasangannya memiliki empati yang baik, memiliki background yang sama. Oke, boleh nih, buat nanti teman-teman yang tidak memiliki background yang sama, nggak apa-apa, nggak usah minder. Justru perbedaan itu merupakan suatu keberagaman dan juga kalian bisa membagikan suatu peran kalian tersebut dan ke orang lain bisa dijadikan sebuah topik kayak gitu. Oke, tadi kita kita udah sharing banyak banget ya. Tadi udah menanyakan pendapat dari teman-teman semua. Ternyata bahwa dalam berinteraksi itu sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita perlu loh untuk meminta bantuan orang lain. Kayak tadi teman-teman cerita atau sharing itu merupakan salah satu coping dalam menyesuaikan diri nih, yaitu coping seeking social support. Nah, seeking social support nih biasanya teman-teman pasti gunain nih ketika teman mendapatkan masalah nih. Pasti kayak hawanya tuh langsung pengen buru-buru cerita ke orang lain kan, buru-buru pengen cerita ke sahabat nih, pengen buru-buru cerita ke teman sendiri. Bener nggak? Bener nggak?
Nah, benar. Oke. Nah, stacking social support ini memang salah satu coping yang baik ya, selain untuk bisa melegakan beban kita dalam menghadapi masalah, ternyata ini merupakan salah satu coping yang digunakan untuk membangun komunikasi dan juga social adjustment di lingkungan yang baru. Seperti itu ya, teman-teman. Nanti ketika teman-teman mendapatkan masalah, teman-teman bisa nih men-sharing masalahnya sama orang lain yang teman-teman percaya. Namun teman-teman dalam bidang akademik nih, pasti nanti ketika sudah menjalani perkuliahan banyak nih yang mengalami tuntutan akademik, mengalami permasalahan akademik misalnya apa nih? Nggak tahu materi nih tentang kimia 1A atau tentang matematika 1A. Pasti nggak paham ini tuh apa, sin kostan kayak gini tuh gimana caranya. Nah, teman-teman perlu nih menggunakan coping ini, taking social support, meminta bantuan orang lain nih untuk mengajari teman-teman bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu contohnya nih, berdasarkan dari pengalaman kakak sendiri, ketika kemarin kakak itu mendapatkan suatu masalah ini, kakak tuh nggak tahu nih gimana caranya mempelajari termodinamika yang baik. Kakak melakukan coping ini nih, menggunakan tips ini. Caranya gimana? Caranya kakak mengikuti tutor. Jadi di fakultas kakak bakalan kayak setiap UAS atau UTS gitu tuh bakalan ada pembahasan soal atau pembahasan materi. Selain itu, kakak juga mencari bantuan ke orang lain, menanyakan dosen dan juga menanyakan teman terdekat kakak. Gimana sih cara pakai rumus ini dalam memecahkan suatu masalah ini? Selain itu, kakak juga sering ikut SCL karena SCL ini sangat membantu. Nah, oleh karena itu, kita tuh tidak terlepas dari bantuan orang lain dan kita tuh sangat membutuhkan bantuan orang lain sebagai manusia ya. Benar sekali yang dikatakan oleh teman kita tadi. Nah, ini nih yang kita bahas tadi. Stacking social support. Nah, stacking social support ini sangat penting dalam menghadapi tantangan yang ada di perguruan tinggi. Nah, ini dapat teman-teman gunakan nih sebagai salah satu strategi nantinya kita sudah menghadapi dunia perkuliahan. Nah, ketika berada dalam tekanan, individu bisa jadi perlu mencari dukungan sosial. Benar sekali. Pasti kalau kita lagi drop, nilai aku jelek nih di kuis. Ah, aku UTS-nya harus ngulang lagi. Tentu butuh dong dukungan dari orang lain sekedar hanya untuk menyemangati saja. Benar? Oke, benar. Nah, melalui stacking social support ini, mahasiswa bisa mencari nasihat seperti yang tadi kakak saranin untuk mencari bantuan orang lain dalam menghadapinya. Terus berbagai perasaan dan pikiran atau meminta sumber daya atau bantuan dari orang lain. Benar sekali. Kita tuh sangat butuh manusia nih untuk membantu dalam mengatasi permasalahan kita. Nah, biar lebih paham lagi dan tergambar gimana sih stacking social support itu, teman-teman bisa nonton video ini dulu yuk. Oke, sudah ditonton. Nah, gimana nih mengenai videonya? Ada yang ingin bertanggapan bisa acungkan tangan? Oke. Nah, benar sekali ya yang dibilang oleh teman kita ini dari kelompok A bahwa dalam suatu video tersebut sebagai manusia tidak terlepas dari bantuan orang lain ya. Dan kita sangat membutuhkan kemampuan sosial ini nih. Dengan cara apa sih untuk dapat bersosialisasi atau berkomunikasi dengan baik? Nah, caranya dengan berempati. Benar sekali yang dibilang oleh teman kita dari kelompok B. Karena dengan berempati, dengan kita memposisikan diri kita sebagai orang tersebut, kita akan merasa lebih menjadi pendengar yang baik kayak, oh iya ya, ternyata kayak gini, dan itu bakal lebih menarik minat dari lawan bicara kita untuk menjadi terbuka, menjadi seseorang yang menaruh kepercayaannya kepada kita bahwa kita pendengar yang baik. Nah, selain itu,
itu. Nah, selain itu, kakak juga ada tips nih. Salah satu tipsnya yaitu membangun first impression. Kenapa sih kak harus first impression? Karena semua orang, enggak semua ya, tapi berdasarkan pengalaman kakak, untuk membangun hubungan sosial pasti melihat dulu nih first impressionnya. Apakah orang ini nanti kalau kita bicara banyak bakal ngejudge atau enggak, atau orangnya ramah. Nah, kayak gitu. Sekarang kita main games nih, biar teman-teman lebih merasakan nih bahwa dalam berhubungan sosial itu selain menghasilkan dampak positif juga menghasilkan dampak negatif kayak persaingan, terus terus kayak eh, confrontation. Nah, biar teman-teman lebih paham lagi bahwa ternyata dalam berkomunikasi menghasilkan dampak negatif ini kita dapat meminimalisir loh dampak negatifnya dengan cara apa? Dengan cara menggunakan teknik asertif. Teknik asertif itu apa sih? Kayak yang dijelasin di video tadi nih. Teknik asertif. Ada yang tahu? Oke, kamu. Ya, benar sekali. Teknik asertif itu digunakan untuk mengemukakan pendapat, namun dengan tidak menyakiti hati orang lain dan tetap menghargai. Biar teman-teman lebih terasa berasa lagi nih feel-nya. Untuk menerapkan teknik asertif ini, kita main games dulu. Gamesnya sangat seru banget nih. Pokoknya nanti hitung ya, 1 sampai 6. Yang dapat angka 1 ngumpul jadi kelompok 1, yang dapat angka 2 ngumpul jadi kelompok 2, dan kayak gitu seterusnya. Oke, sudah semuanya dapat kelompok, kita mainkan nih. Kita lihat, oh belum, sebelum bermain, kita pasti ada peraturannya. Tapi nanti kita lihat videonya dulu nih. Sama teman satu kelompoknya ya, tetap diperhatikan baik-baik. Oke, sudah dilihat videonya. Nah, ada lagi nih. Oh, baik. Kira-kira gimana nih setelah teman-teman melihat videonya? Ada yang mau berpendapat dulu nggak? Oke, baik, benar sekali. Nah, untuk menemukan jawaban dari eh, pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi, alangkah lebih baiknya kita langsung saja pada gamesnya. Nah, sebelum pada games, alangkah baiknya kita berdiskusi dulu nih dari video tadi. Nah, dari video tadi tuh mencontohkan hal yang tidak baik ya dalam bersosialisasi, tentunya bakal menghasilkan dampak negatif juga, tapi kita dapat mengatasinya dengan teknik asertif. Kayak gitu, nggak langsung menggunakan agresif ya. Nggak kita langsung, kamu, harusnya kamu minggir. Nggak kayak gitu ya guys. Kita harus menggunakan teknik asertif, menggunakan bahasa AI atau bahasa aku kayak, aku rasa kalau kamu di situ terus, nanti kamu bakal jatuh. Lebih baik kamu minggir dulu sebentar. Nah, kayak gitu kan lebih merasa lembut kan daripada pernyataan yang tadi. Nih, ada nih teknik asertifnya, ada gamesnya, seru banget pokoknya. Nanti teman-teman bisa langsung melaksanakan games ini dan mengetahui pesannya, apa sih yang ingin disampaikan dari teknik asertif ini. Oke, gamesnya tuh role play ya. Yang pertama ada peraturannya nih. Setelah ini melakukan diskusi dan membuat naskah lanjutan dari kasus yang akan diberikan dan merujuk pada video teknik asertif selama 10 menit. Jadi nanti kalian bakal mendiskusikan tentang naskahnya mau dibuat seperti apa. Yang penting menggunakan teknik asertif, menggunakan bahasa yang asertif juga. Nah, lanjut, masing-masing kelompok akan memerankan naskah yang sudah dibuat di depan kelas selama 5 menit. Nah, nanti masing-masing kelompok bakal maju ya. Nah, lanjut apa lagi nih? Nah, di sini ada link mengenai kasus roleplay teknik asertif. Nanti setelah masing-masing dari kelompok maju,
Kelompok yang lain yang tidak maju, nggak ngapa-ngapain, enggak dong. Kelompok yang lain tugasnya menilai. Nilainya ada nilai 1 sampai 3, di mana nilai 1 itu paling rendah dan nilai 3 itu paling tinggi. Nah, teman-teman harus tetap perhatiin nih nanti kalau ada teman kelompoknya yang maju. Nah, sekarang waktunya tampil. Silakan dapat dimulai dari kelompok A terlebih dahulu. Oke, baik. Semua kelompok sudah maju ya. Nih, kakak mau minta pendapatnya nih dari kelompok A tadi. Gimana sih rasanya waktu habis tampil tadi atau waktu tampil tadi gimana perasaannya? Oh, menyenangkan. Kenapa tuh menyenangkan? Karena bisa tampil di depan orang banyak dan bisa berbicara di depan orang banyak ya. Bagus, benar sekali. Nah, selanjutnya, apakah ada nih kelompok yang memberi nilai 1 pada kelompok A? Ada gak? Oh, nggak ada. Beneran nggak ada, ini satu kelas nggak ada? Oke, kita lanjut kalau nggak ada. Ada nggak nih yang memberikan nilai 3? Ada, banyak banget. Aduh, berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 40. Semuanya ya? Oke, oke, oke. Nah, kira-kira nih dari kelompok B, kenapa kamu ngasih nilai kelompok A 3? Oh, begitu ternyata. Karena kelompok A tadi menampilkannya dengan baik dan pesannya sangat mengena dalam diri, sangat memiliki ekspresi yang bagus dan juga tersampaikan ya pesannya. Oke, kayak gitu. Kalau kelompoknya tadi gimana? Kenapa ngasih nilai 3 pada kelompok A? Sama juga, namun ada perbedaannya. Apa tuh perbedaannya? Oke, perbedaannya tadi kelompok A mengemas dengan bahasa yang sangat halus dan tidak menyindir ya. Oke, benar sekali. Nah, aku mau nanya nih sama kelompok A, apa sih strategi yang kalian gunakan nih? Sehingga teman-teman kalian semua menilai dengan angka 3 loh ini, angka paling tinggi. Oh, begitu strateginya. Jadi kalian menggunakan strategi teknik asertif ya, seperti yang sudah dijelaskan di video tadi, dengan bahasa yang tidak menyinggung ternyata, dengan tetap saling menghormati dan menggunakan teknik empati. Ah, bagus sekali. Kelompok A ternyata udah menerapkan teknik asertif nih, teman-teman. Nah, terus apa nih kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa dalam bersosialisasi itu tidak terus-terusan menghasilkan dampak positif loh. Bisa nih menghasilkan dampak negatif. Contohnya nih seperti apa? Seperti dapat menghasilkan perselisihan, perdebatan, atau bahkan pertengkaran. Namun, dalam mengatasi hal tersebut, bisa loh diminimalisir dampak negatif ini dengan menggunakan apa? Menggunakan teknik asertif. Seperti yang sudah kakak jelaskan tadi bahwa teknik asertif ini untuk meminimalisir dampak negatifnya. Kayak misalnya nih tadi dari kasus kelompok A yang mengechat dosennya malam-malam. Ternyata itu enggak baik. Harusnya mengechatnya tuh di misalnya di waktu jam dosen. Tapi enggak kayak langsung tugas dong dosen. Ah, enggak. Itu salah ya guys. Kayak Assalamualaikum Bapak, seperti yang dicontohkan di kelompok A tadi. Perkenalkan saya ini dari Fakultas SITHR. Kira-kira Bapak berkenan tidak ya untuk memberi tugas pada kelompok kami? Nah, jadi kelompok A ini menggunakan teknik yang sangat baik banget ya teman-teman dalam berkomunikasi kepada orang yang lebih tua. Kita itu harus sopan santun juga harus dijaga, terus bahasa juga harus diperhatikan. Nah, benar sekali nih, seperti yang dikatakan oleh kelompok B, bahwa dalam menggunakan teknik asertif ini, selain menggunakan bahasa yang baik, kita itu juga harus mengemas kata-katanya. Bukan kayak, kamu matiin dong lampunya,
aku keterangan nih jadi silau? Enggak ya, enggak kayak gitu. Kita bisa mengemasnya dengan baik. Kalau misalkan kita kayak gitu coba, pasti dia merasa kayak, ih apaan sih? Kayak merasa menimbulkan mengajak debat ya, mengajak pertengkaran ya. Nah, caranya bisa gini nih. Aku rasa lampu ini terlalu terang, mataku jadi merasa silau. Alangkah baiknya lampu ini diredupkan atau dimatiin. Bisa nih. Nah, kayak gitu, itu merupakan salah satu dalam penggunaan teknik asertif ini ya teman-teman. Ternyata teknik asertif ini ada loh cara mengungkapkan dengan baiknya, ada loh gimana cara berkomunikasi dan interaksinya agar masalahnya itu dapat diselesaikan. Nah, ternyata guys, game roleplay tadi itu merupakan akhir dari social adjustment, tapi bukan berarti akhir dari kalian semua untuk melakukan menyesuaikan diri di lingkungan sosial kalian masing-masing. Dengan budaya yang beragam, perlu nih kalian untuk menyesuaikan diri. Oke, kita akan lanjut di modul selanjutnya.